Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi di channel wabarakatuh. YouTube Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Mukhlis. Nah, beliau ini seorang tenaga ahli pengembangan desa, ekonomi desa. Oke. Selamat datang Mas. Selamat datang, selamat siang. Iya, makasih nih udah menyempatkan waktunya. Siap. Ini beliau ini Nggih. salah satu orang yang sibuk bisa dikatakan. Menyibukkan sebenarnya. Menyibukkan Iya, ya. iya, iya, iya. Iya. Nggih. Nah, kalau boleh tahu Mas sedikit Iya, tentang iya. tenaga ahli pengembangan ekonomi desa itu apa sih Mas? Tenaga ahli pengembangan ekonomi desa ini Mm-mm. adalah tenaga ahli di bawah naungan Kementerian Desa yang Tenaga ahli yang di di bawah bawah naungan naungan Kementerian Desa Kementerian dalam tingkat Desa kabupaten. dalam Karena di tingkat level kabupaten. beberapa Mm-mm. tingkat kita ada tingkatan masing-masing. Hmm. Ada di tingkatan paling dasar ada pendamping lokal desa, Mm-mm. ada pendamping desa, ada tenaga ahli atau pendamping kabupaten, dan di tingkat provinsi ada Hmm. Iya. konsultan pendamping wilayah. Hmm. Artinya itu di beberapa tingkatan dalam struktur kepengurusan atau struktur pendamping. Nah, Pendamping. hari ini kita berbicara tentang tenaga ahli pengembangan ekonomi desa. Kebetulan saya masuk pada fokus pengembangan ekonomi desa Mm-mm. yang pada dasarnya kita konsentrasi bagaimana di sektor perekonomian ini mampu dilihat. Karena amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Mm-mm. ini harapan pemerintah pusat dengan nawacita Presiden Jokowi yang pada waktu itu, Mm-mm. dengan keberadaan dana desa ini diharapkan mampu memberikan upaya untuk proses perkembangan bukan hanya di sektor pembangunan, tapi bagaimana di sektor pemberdayaan melalui peningkatan ekonomi ini, seperti dalam hal ini konteks bagaimana mampu mengembangkan usaha-usaha yang ada di desa Mm-mm. di bawah naungan yang disebut Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya. Iya. Sehingga harapan ini juga selaras karena pada tahun 2020 sampai sekarang ini juga kalau ngomong peraturan Menteri Desa nomor 4 hari ini sampai peraturan Menteri Desa nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini ternyata BUMDes atau usaha-usaha yang nanti terakomodir yang punya tujuan bagaimana nanti memandirikan desa dengan aset dan potensi ini bisa dikembangkan dengan maksimal dengan adanya dana tersebut. Wah, luar biasa sekali. Iya. Jadi bisa dikatakan memang apapun itu ya dari desa dulu diawalinya ya, Iya. gitu kan pengembangan segala sesuatunya diawali dari desa itu Dari sendiri. desa. Dan desa itu sendiri memang perlu didampingi ya. Perlu. Jadi nggak bisa gitu aja Iya. ya. Karena memang anggarannya juga apakah besar kah atau ini kah gimana? Anggaran yang bersumber dari pendapatan belanja negara itu yang masuk dalam dana desa itu diluncurkan mulai tahun 2015 ya. Dari dana desa itu sampai hari ini. Kita berasumsi juga dana desa ini digelontorkan pemerintah ini dapat memberikan dampak. Iya. Karena memberi dampak pada aspek pemerataan. Karena yang disampaikan Gus Menteri, dana desa itu harus mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan menambah tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Betul. Artinya ini terakomodasi dalam usaha, dalam proses peningkatan ekonomi. Ini sama halnya dari proses tujuan didirikannya BUMDes. BUMDes kalau kemudian nggak masuk pada titik aspek tujuan itu, satu, lahirnya usaha-usaha yang dikembangkan oleh desa dalam naungan BUMDes itu, satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Wah, luar biasa. Yang ini yang kemudian harus menjadi titik bahwa dari 4 aspek dalam proses perencanaan pembangunan ada pemerintahan, ada pembangunan, ada pemberdayaan, dan ada pembinaan. Yang masuk dalam konteks ini adalah bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan. Maka kami selaku sebagai tenaga ahli pengembangan ekonomi ini sebenarnya kalau ngomong konteks tentang bagaimana peralihan dan fungsi dari dana desa ini tidak hanya ngomong soal pembangunan, tetapi bagaimana juga membangun sumber daya manusia melalui pengelolaan usaha-usaha yang dikembangkan sehingga mampu menjadikan desa ini memang benar-benar. Karena BUMDes kenapa kok menjadi titik penting yang harus dikembangkan, karena BUMDes ini mampu menjadi roh ekonominya desa.
Iya. Ini kita harapan kita bersama. Mm-mm. Sehingga apa yang kemudian menjadi titik potensi, Mm-mm. apa yang kemudian menjadi aset-aset yang dikelola oleh desa ini mampu terakomodir jadi satu wadah Mm-mm. di bawah naungan badan usaha milik desa. Mm-mm. Alhamdulillah, ini juga perlu saya sampaikan, Mm-mm. dari 462 banyak beberapa BUMDes yang hari ini sudah masuk kategori maju dan berkembang Wah, berkat dana desa. luar biasa. Iya. Berkat dana desa Berkat dengan dana pengelolaan desa. yang Bagus dan baik. perencanaan yang baik. Betul. Dan itu bisa dikatakan apa ya? Semuanya transparan ya. Transparan. Transparan ya, betul. Iya. Bisa dikatakan masyarakat sendiri bisa tahu dong. Iya, Mm-mm. karena mekanisme keputusan Mm-mm. ini dilakukan secara transparan melalui musdes, musyawarah desa. Mm-mm. Sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan insya Allah hari ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Iya. Bahkan betul. bagaimana proses pengelolaan Mm-mm. dari proses penyertaan modal atau Mm-mm. proses pengembangan usaha di bawah naungan BUMDes ini Mm-mm. banyak sekali yang ada dalam konteks aturan yang ada pada hari ini. Mm-mm. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong kayak tadi pengembangan, misalkan gitu bisa dikatakan ada masyarakat yang bisa dikatakan apa ya, bisa dibilang punya usaha. Nah, Iya. itu model-model seperti itu yang disupport berarti sama pemerintah atau gimana BUMDes sih? dalam hal ini kalau Mm-mm. usaha yang kemudian karena di peraturan pemerintah Mm-mm. hari ini pada waktu tahun 2015-16 muncul yang namanya Peraturan Menteri Desa nomor 4 tentang Mm-mm. pendirian dan pengelolaan BUMDes. Mm-mm. Tahun 2020 dipertegas oleh Undang-Undang Cipta Kerja Mm-mm. dengan turunannya PP nomor 11 tahun 2021. Mm. PP ini menjadi penegasan bahwa ada perlindungan hukum, ada kekuatan hukum dan ada payung hukum terkait bagaimana proses pendirian dan pengelolaan BUMDes. Mm-mm. Karena PP ini mengatur tentang BUMDesma Mm. yang pada turunannya ada Peraturan Menteri Desa nomor 3 tentang proses pengajuan ke badan hukum yang alhamdulillah hari ini rata-rata BUMDes sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan sudah mengembangkan usaha-usaha. Karena yang tadi juga saya sampaikan bahwa dana desa itu bisa digunakan untuk penyertaan modal dan itu memang menjadi Bisa, titik prioritas. Betul. Diprioritaskan. Iya. Malah. Mm-mm. Karena asumsi undang-undang dan PP itu menyampaikan bahwa dengan adanya usaha yang dikelola oleh BUMDes ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu membangkitkan. Ini sebuah kebangkitan. Iya. Kebangkitan ekonomi yang ada di titik lokal dari desa-desa di seluruh Indonesia. Harapan ini yang menjadi kekuatan dari dana desa. Dari dana desa Iya. itu sendiri ya. Iya, luar biasa. Nah, untuk program sendiri lah kasarnya Iya, gitu ya. Program-program yang memang katakanlah yang sekarang bisa dikatakan tadi untuk pengembangan dana desa itu bisa Iya, dikatakan iya. itu kan. Nah, yang sekarang yang belum terrealisasi ada nggak sih maksudnya? Ada program-program ke depan? Insya Allah dari data yang kita peroleh, Mm-mm. karena tahun 2020-2021 itu banyaknya peraturan karena adanya COVID ini merubah tatanan, artinya merubah tatanan pola aturan yang sudah ditetapkan, Mm-mm. maka insya Allah di beberapa dampingan yang kemarin kita lakukan, ini tidak ada pola-pola yang kemudian di luar aturan, tetapi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang masih belum melihat bagaimana dampak adanya usaha di bawah naungan BUMDes. Iya. Kita bisa lihat usaha-usaha yang hari ini bisa berkembang seperti di Brondong ada Pantai Kutangnya, di Indrajat ada BUMDes Pamaringnya, ada di Keranji ada desa wisatanya, destinasi wisatanya, ada di Sekaran ada pasar desanya, dan di beberapa desa yang kemudian hari ini mampu memberikan support energi. Karena asumsi mensejahterakan masyarakat ini, kalau logika sederhananya, bahkan semakin banyak usaha yang dikembangkan, maka akan semakin banyak juga merekrut karyawan yang ada. Itu jadi menyerap tenaga kerja Yang di kedua, desa itu sendiri, betul. mensejahterakan masyarakat. Apa yang kemudian, karena pada dasar prinsip Gus Menteri itu satu, kalau kemudian usaha di bawah naungan BUMDes ini masuk pada sektor perdagangan, maka harus mampu mengakomodir para pedagang-pedagang kecil atau pengelola-pengelola usaha di tingkat desa yang mampu nanti kita menjadi tengkulak yang diakomodir menjadi satu naungan di bawah
sektor perdagangan di ranah toko. Luar biasa. Iya. Betul. Yang ketiga, mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Iya. Semakin besar. Lah, asumsi ini yang kemudian kenapa? Karena rata-rata hari ini BUMDes yang sudah berjalan, ini hanya masuk pada usahanya simpan pinjam. Masih ke situ. Masih situ rata-rata. Tapi ada juga yang sudah mengembangkan usaha-usaha di sektor lain. Lah, amanah peraturan pemerintah ini, usaha yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa ini bisa dikembangkan oleh usaha-usaha yang lain. Seperti bagaimana nanti pengelolaan desa wisata, pasar desanya, Betul. ada di sistem perdagangannya, Betul. ada di sistem jual belinya atau dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi titik agar BUMDes ini mampu mengembangkan dengan usaha-usaha yang sesuai dengan tipologi dan karakter desa. Iya, betul. Karena kan memang masing-masing beda juga, kadang masing-masing desa itu juga kan berbeda-beda ya. Lah, Nggak semua sama. kalau kemudian beberapa desa beda, maka ini kalau kemudian menentukan sebuah titik apa usaha yang dikembangkan, kita bisa melakukan melalui studi analisa kelayakan usaha. Ini yang ada sering saya riset sampaikan. dulu gitu. Dianalisa dulu. Kita sesuai kebutuhan, bukan kepentingan. Bener. Kebutuhan apa? Iya. Yang sering saya sampaikan di dalam forum, itu saya sampaikan kebutuhan apa. Karena hari ini kita melihat, katakanlah sisi lain dari anak-anak muda, yang notabene cenderung ketika ngomong market pasar. Ini kan banyak yang suka kopi. Iya. Bagaimana BUMDes untuk mengelola Pujasera, Pak? Bisa. Betul. Tetapi juga dari proses penyertaan modal, ini disesuaikan. Karena dari 4 klasifikasi, ini kalau kemudian masih taraf rintisan, ini juga harus disesuaikan melalui tahapan-tahapan yang ada. Sehingga dari aspek pengelolaan yang dilakukan, ini terukur sesuai dengan proses perencanaan yang bagus. Iya. Nah, kayak tadi tuh, bisa dikatakan kan masih banyak BUMDes sebetulnya yang belum maksimal, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu sendiri itu karena memang maaf katakanlah kurangnya sosialisasi dari, bisa dikatakan apa tuh samanya tuh pembinaan maksudnya gitu, ataukah memang bisa dikatakan karena memang ini sendiri kurang kurang respect kah atau gimana kah, kayak gitu mungkin seperti itu kayak gimana sih? Sebenarnya di beberapa desa itu yang tadi saya sampaikan itu sudah respect dan aturan pun sudah dipakai. Artinya dari beberapa kebijakan. Karena pada tahun 2016 instruksi bagaimana desa-desa mengembangkan usahanya melalui BUMDes ini tidak serta-merta kemudian diimbangi dengan proses-proses yang lain. Dan ini menjadi titik evaluasi bagi kita semuanya. Iya. Artinya apa? Karena pada tahun 2020 baru saya masuk Lamongan. Jadi kemarin hasil dari beberapa kunjungan kami di beberapa desa, memang rata-rata perlu proses penekanan akan pentingnya usaha yang dikembangkan agar kemudian mampu memberikan peningkatan ekonomi terhadap desa. Karena yang saya lihat, respect di aspek pembangunan ini menjadi titik penting dari beberapa teman-teman Kades. Padahal di aspek pemberdayaan dalam proses pengelolaan usaha ini juga tak kalah penting. Iya, betul. Sama-sama pentingnya. Sama-sama Tetapi penting. dalam proses perencanaan pembangunan yang tadi juga saya sampaikan, ada program prioritas yang kemudian menjadi titik penting dalam bagaimana proses pengelolaan dana desa yang ada di desa masing-masing. Iya. Kita nggak tahu di beberapa desa masing-masing punya karakter khas sesuai dengan kearifan dan kewenangan desa berskala lokalnya masing-masing. Artinya apa yang kemudian dilakukan dalam proses pengelolaan itu, ini kita sampaikan ke beberapa desa yang lain. Iya, betul. Nah, untuk ya tadi gitu katakanlah yang memang belum maksimal itu, berarti ada program bisa dikatakan, apakah itu seminar khusus untuk para BUMDes itu sendiri kayak gitu ke depannya, itu memang ada nggak sih jadwal ke situ maksudnya? Ada upaya itu karena di tingkatan level tingkatan pendamping tadi sudah saya sampaikan bahwa ikhtiar kita selalu memberikan support terhadap desa bagaimana mengoptimalkan
fungsi dana desa ini sebagaimana mestinya, satu melalui peningkatan kapasitas. Mm-mm. Di beberapa desa, khususnya karena di desa di sektor pemberdayaan itu boleh dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes boleh. Mm-mm. Dan peningkatan-peningkatan yang dia harapkan mampu merubah tatanan secara kualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mm-mm. Ini diperbolehkan. Nah, ini masuk pada sektor revitalisasi BUMDes. Mm-mm. Alhamdulillah saya sampaikan di beberapa desa dari 462 desa, Mm-mm. ini data yang masuk hampir hanya ada beberapa desa, Mm-mm. ada sekitar 15 lah. Mm-mm. Ada 15 desa yang hari ini masih kita lakukan pendekatan dalam proses revitalisasi Mm-mm. untuk menyikapi adanya peraturan Menteri Desa nomor 3 tentang proses pengajuan badan hukum. Iya, betul betul. Nah, ini saya berharap juga karena dana desa ini memberikan angin segar sebenarnya juga. Iya. Kita berharap nanti proses penyertaan modal dari pengelolaan BUMDes ini ditingkatkan. Alhamdulillah kemarin kita juga diundang di Dinas PU juga bagaimana aset atau usaha-usaha yang dikembangkan atau usaha-usaha yang ada di desa ini mampu menjadi satu wadah di bawah naungan BUMDes, seperti halnya juga kemarin dilakukan kita kerjasama dengan PU kemarin, bagaimana Pansimas bertransformasi menjadi unit pengelolaan BUMDes. Iya. Ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar kami. Iya. Yang kita lakukan beserta teman-teman sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mengoptimalkan potensi aset desa melalui dana desa ini agar bisa dikembangkan secara maksimal. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak sih kemungkinan penyalahgunaan dana? Kalau istilah itu saya memakai tiada gading yang tak retak. Iya. Setiap manusia pasti punya khilaf, punya salah. Kalau kemudian ada nggak penyalahgunaan? Kemungkinan penyalahgunaan. Kemungkinan penyalahgunaan. Saya nggak mengatakan ada atau tidak ada. Ini kembali dari istilah tadi. Tiada gading yang tak retak. Iya. Artinya kalau istilah Jawa mengatakan cekelan palu keduduk palu, cekelan duit nyolong duit. Artinya apa yang menjadi ruang lingkup? Maka dari aspek pembinaan-pembinaan ini yang kemudian harus kita lakukan agar kemudian pola tatanan dari perencanaan pembangunan yang ada di desa ini terukur dan terencana dengan maksimal. Dengan maksimal. Iya, betul. Jadi bisa dikatakan ya meminimalisir ya. Iya. Selalu ada di bidang pemerintahan, selalu ada pembinaan juga, pembinaan bagaimana tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa, bagaimana proses pengelolaan dana desa selalu kita tingkatkan, selalu kita lakukan, bagaimana monitoring dan evaluasi itu terukur dan terencana dan terjadwal itu. Terjadwal. Semuanya ada, itu. Semuanya ada. Iya. Di beberapa tingkatan ada, kemarin juga kita lakukan pembinaan khusus bagaimana proses tentang penyusunan, laporan pertanggungjawaban, bagaimana proses penyusunan kalender perencanaan, bagaimana proses penjadwal dari aturan-aturan yang ada tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini kita sampaikan. Dan alhamdulillah di 462 desa hari ini sudah melaksanakan tahapan-tahapan itu dengan bagus. Termasuk terakhir kemarin melakukan Musdes rencana kerja pemerintah desa. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang di beberapa kendala tahun 2020, 2021 ini memang adanya pandemi Covid ini meluluhlantakan ekonomi, selain itu juga memusingkan, merusak konsentrasi. Sesuatu yang sudah terjadwal, sudah tersusun ya, tertata, iya, berantakan. Kita tata lagi. Sekarang baru mulai ditata lagi. Mulai ketata lagi. Iya, mudah-mudahan nggak pandemi lagi ya. Amin. Iya. Karena memang itu berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh bagi desa nah, juga. itu ketika pandemi tersebut, nah itu bisa dikatakan dari BUMDes, kesannya gitu, dari jenengan sendiri, itu apa sih langkah-langkah yang dilakukan kemarin tuh pada saat pandemi itu? Kalau ngomong BUMDes, pada awal pandemi Covid banyaknya usaha-usaha khususnya di sektor pariwisata. BUMDes bukan hanya mati suri, memang mati sekaligus. Mati beneran. Khusus di sektor pariwisata. Wisatanya ya. Karena kita ketahui sendiri adanya pandemi Covid
ada aturan-aturan dan Iya. ada program prioritas terkait masalah itu, termasuk dana desa dipakai untuk pembagian bantuan langsung tunai yang pada waktu itu proses pengalian dan banyak anggaran yang direfocusing untuk kepentingan-kepentingan seperti kemarin adanya desa lawan COVID. Iya, yang itu penggunaannya juga dari dana desa. Ada juga padat karya tunai, juga itu nanti untuk pemulihan lending sektornya juga BUMDes. Di tahun 2020 kemarin juga masih tetap bantuan langsung tunai itu tetap digulirkan dan sumber anggarannya juga dari dana desa. Ada desa aman COVID, karena hari ini juga kita berharap sebenarnya kalau kemudian ngomong kerja, saya melihat bagaimana persoalan besar yang dipikul Pak Kades ini luar biasa hari Pasti. ini. Pasti. Pasti. Yang biasanya bisa menghirup sesuatu yang memang menurut beliau-beliau itu segar, hari ini memang agak Iya, benar. mengalami kendala besar. Mengalami kendala. Iya. Termasuk di sektor perekonomian, banyak usaha-usaha di sektor pertokoannya, perdagangannya, di sektor printing penyewaannya. Ini banyak yang, tapi ada beberapa juga BUMDes yang punya kreativitas dengan inovasi baru terkait masalah layanan COD. Nah, itu Jadi gimana sistem tuh? ini masih hidup. Alhamdulillah saya lihat meski pola dari pendapatan ekonominya nggak terlalu besar, tapi paling tidak bisa ngimbangi meskipun stagnan pada waktu itu. Iya. Jadi kreativitas teman-teman pengurus BUMDes kemarin itu masih menggunakan seperti di BUMDes Pamaring juga ada. Itu kemarin juga menggunakan layanan COD, jadi masyarakat disosialisasikan, ada juga di Ngimbang dengan ada subsidi airnya yang dikelola oleh BUMDes juga. Iya, betul. Itu menjadi harapan. Jadi kita pun hari ini terus menggenjot bagaimana semangat pemerintah desa itu membangkitkan ekonominya desa melalui badan usaha milik desa. Karena sebetulnya titiknya itu di desa ya. Desa Makmur ke bawah ke atas ya. Karena nawacita Presiden Jokowi jelas membangun negara dari pinggiran. Pinggiran itu asumsinya dari beberapa desa. Dari desa. Kalau kemudian desanya hebat, desanya kuat, maka secara otomatis negaranya jaya. Betul. Katakanlah pondasinya sebetulnya ya di desa itu ya. Apalagi anggaran yang sebegitu besar digelontorkan di desa. Karena anggaran yang bersumber pendapatan belanja dari desa itu kan bukan hanya dana desa. Kalau kemudian itu bisa dikembangkan secara maksimal, insya Allah lah, hari ini tidak lagi ngomong desa itu tertinggal. Iya, betul. Tidak ada desa tertinggal. Benar. Di Kabupaten Lamongan kemarin juga alhamdulillah sudah tidak ada desa tertinggal. Artinya dengan beberapa indikator yang sudah ada dengan adanya dana desa, infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan yang sudah semua memadai, ini menjadi indikator bagaimana sukses. Betul. Dana desa bisa dikembangkan dengan maksimal ya. Betul. Jadi masyarakat pun ya jelas terkena dampaknya ya. Benar. Desanya maju, masyarakatnya pun ya maju. Benar. Iya. Luar biasa sekali ya, memang menarik pembahasan tentang desa itu ya, katakanlah karena memang banyak sekali sebetulnya yang bisa digali di desa. Sekali. Banyak potensi sekali juga ya di desa itu. Tinggal bagaimana mengemasnya, mungkin seperti itu ya. Kita kadang-kadang kasih contoh. Di kecamatan sekarang ada desa Mungil, desa Besur. Ada desa Besur. Tetapi dengan kreativitas dan inovasi Pak Kadesnya mampu menyulap area pertanian, persawahan itu disulap menjadi destinasi wisata. Luar biasa. Yang luar biasa sebelum pandemi COVID. Apa tuh? Ada wisata yang namanya wisata MTS. Wisata MTS. Iya, manajemen tanam sehat. Dan di situ bukan hanya ngomong soal wisata atau keindahan paronama yang ada, tidak. Tetapi bagaimana nanti ketika ada pengunjung, ada proses pengelolaan pertanian. Diajari bagaimana mengelola pupuk, diajari tentang bagaimana di aspek pertanian, dan di situ luar biasa. Ada tempat untuk studinya anak-anak.
atau semacam perpustakaan kecil lah. Mm-mm. Nah ini kita berharap di beberapa desa yang memang benar-benar dikasih keindahan oleh Alamnya. Tuhan, Heeh. seperti di beberapa desa kemarin di Brondong juga ada, Mm-mm. katakanlah ada di Pantai Kutangnya, ada Kutang, Mm-mm. ada di beberapa desa kemarin. Mm-mm. Itu saya berharap memanfaatkan Potensi yang ada. potensi desa, Betul. mampu dikembangkan melalui BUMDes, khususnya di Betul. usaha di sektor pariwisata. Iya, betul. Ini luar biasa. Luar biasa sekali, betul ya. Jadi masyarakat juga tuh kasarannya kalau mau wisata tuh karena memang banyak desa wisata ya gampang ya Iya. wisata ke mana-mana. Bener. Karena salah satu yang mampu memberikan pendapatan asli desa yang lebih besar selain ngomong pasar itu juga wisata. Wisata. Bener. Wisata. Ngomong Wisata. sektor perdagangan. Mm-mm. Ngomong sektor-sektor yang lain. Itu yang Iya. paling menunjang adalah pariwisata. Wisata. Kita Bener. lihat hari ini di tetangga kabupaten kita. Heeh. Ada di Kabupaten Gresik, ada desa Sekapuk Stigi itu, yang pada waktu itu saya menjadi tenaga ahli di kabupaten itu, saya sampaikan itu sebenarnya awal mula adanya wisata Sekapuk Stigi itu kan Stigi itu. pengelolaan sampah yang pada waktu itu. Oh. Pada saat itu tuh. Iya, hari ini disulap menjadi desa miliarder itu karena Iya. sudah Bener. memberikan pendapatan asli desa sekitar 1 miliar lebih. Wah. Ada beberapa desa Luar seperti biasa. kalau di Ponggo, Heeh. ada di Gresik, ada juga sekarang itu ada di Kemantren, Paciran. Paciran. Ini juga mulai meraba di destinasi wisata. Ada juga di sektor perdagangan atau apa? Pertokoan Pertokoan. di sekeliling. Iya. Ada Pujasera. Karena kalau melihat dari konteks tadi analisa kelayakan usaha, sebenarnya kan apa yang kemudian menjadi titik kebutuhan desa tersebut? Bisa di sektor pertanian, Betul. bisa di sektor perdagangan, Iya. bisa di sektor pendidikan. Apa yang Iya. kemudian bisa kita kerjasamakan ini untuk meningkatkan pola-pola ekonomi yang bagus ini kita lakukan. Iya, betul. Apalagi sekarang sebetulnya di dunia sekarang itu zamannya media sosial ya. Iya, Untuk mempromosikan tuh nggak sulit ya. luar biasa. Tinggal bagaimana sisi marketingnya, Bener. bagaimana sisi untuk meng-blow up. Betul. Wisata tersebut Iya. gitu kan atau apa yang ada di situ Dan gitu itu kan. sudah dilakukan di beberapa desa termasuk desa Kendal. Sudah juga Sudah. itu sudah dilakukan. Alhamdulillah Iya. kemarin Gus Menteri juga berkunjung di desa tersebut. Karena Berkunjung dengan ke situ. keindahan Mm-mm. Bengawan Solo Iya. dengan menyulap pohon-pohon rindang itu disulap menjadi destinasi wisata. Iya, luar biasa, betul betul betul. Dan harapannya ke depannya semua desa bisa lebih maksimal lagi. Maksimal. Sebenarnya ketika BUMDes itu mampu dikelolakan dengan bagus, dengan baik, anggaran yang bersumber pun juga bukan hanya dari desa, tetapi dari provinsi kemarin juga meluncurkan anggaran sekitar tahun 2020 ada 50 juta untuk memberikan support bagaimana desa-desa yang terkena atau BUMDes yang terdampak pandemi COVID kemarin diberi bantuan 50 juta. Wow. Di tahun 2021 ada sekitar anggaran 75 juta. 75 juta. Dan kebetulan saya juga dipercaya untuk mendampingi desa-desa yang mendapat bantuan tersebut, sehingga saya tahu persis apa yang menjadi persoalan-persoalan, apa yang menjadi masalah yang ada di desa yang ada tersebut. di desa tersebut, betul. Dan bisa dikatakan dibantu untuk cara pemulihannya ya, betul. Pasca pandemi COVID. Pasca pandemi COVID. Bener ya, parah sekali Parah. soalnya ya. Saya sampaikan jangankan kok wisata-wisata kecil, sekelas WBL saja tutup total. Iya ya, segitu besar ya. Segitu besar. Apalagi wisata-wisata yang dikelola oleh BUMDes ini. Iya. Ada beberapa wisata ini yang dikelola oleh BUMDes. Pada pusing semua pasti. Pada pusing. Pusing juga tidak ada pendapatan. Iya. Pusing persoalan-persoalan yang lain. Bener. Iya, ya ditambah ya masalah ya keluarga juga mungkin ya gitu kan, udah ngurusin masyarakat juga kan gitu kan ya, tambah repot tuh. Tambah repot. Tapi alhamdulillah step by step kebangkitan ini mulai Sekarang sudah mulai pulih sudah ya. mulai. Sudah mulai Artinya pulih di ya. beberapa desa mulai perencanaan pembangunannya sudah mulai apa yang kemudian dari tatanan dari program-program itu sudah mulai tertata. Sudah mulai tertata mulai ya. tertata. Jadi mulai Di dirapihin lagi ya. Iya. Kemarin soalnya berantakan, bener-bener berantakan. Oke Mas, nah untuk bisa dikatakan closingnya nih, Iya. dari Mas sendiri apa nih sarannya?
saya secara pribadi dan atas Mm-mm. nama keteaan Mm-mm. ini berharap dari 462 desa khususnya di Kabupaten Mm-mm. Lamongan ini memang benar-benar mengoptimalkan bagaimana pola Mm-mm. potensi yang ada di desa, aset di desa, ada Mm-mm. beberapa usaha-usaha yang dikelola yang belum terakomodir di bawah naungan BUMDes ini Mm-mm. kemudian tertata. Karena amanah peraturan Menteri Desa nomor 3 bagaimana tentang perangkingan, Mm-mm. ada proses pengajuan badan hukum. Mm-mm. Ini memang diharapkan desa ini benar-benar mengoptimalkan Iya. satu di aspek kelembagaannya, di Mm-mm. aspek pengelolaannya, di aspek kerjasamanya, dan di aspek pengembangan usahanya. Ini agar Iya. benar-benar. Mm-mm. Karena pada dasar entitas dari BUMDes ini roh ekonomi, Iya, sektor penting ya. sektor penting yang memang harus Betul. benar-benar dikembangkan oleh desa agar desa Iya. ini mampu tercipta desa mandiri. Mm-mm. Nggak mungkin, asumsi kita nggak mungkin dana desa itu terus-terusan ada. Kalau Iya. kemudian di beberapa sektor, khususnya di sektor ekonomi yang dikembangkan oleh usaha-usaha di bawah naungan BUMDes, ini tidak terbentuk hari ini dengan momen dana desa yang begitu besar. Mm-mm. Kapan lagi kita menunggu? Iya, karena belum tentu ya. Karena belum tentu ke depan Betul. itu terus ada dana Masih desa, ada, masih betul. ada dana desa. Setidaknya kalau misalkan sudah mandiri, tidak Iya. tergantung Tidak dengan tergantung. dana tersebut. Iya, iya. Dengan Karena- BUMDes-BUMDes yang sudah hari ini sudah mempunyai Mm-mm. pendapatan yang begitu besar, Mm-mm. kita harapannya seperti itu. Baik Iya. itu di sektor pariwisatanya, baik itu di sektor pasar desanya, Mm-mm. baik itu di sektor usaha-usaha yang lain, baik itu pengelolaan sampah, sektor perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Mm-mm. Mampu dioptimalkan, maka desa itu mampu memberikan pendapatan khusus. Khusus, betul. Untuk desa itu sendiri Desa ya. itu sendiri. Luar Itu yang kita biasa. harapkan. Luar biasa. Iya, iya. Oke Mas, ya mudah-mudahan harapan sebetulnya harapan kita semua ya Mas. Iya, Harapan kita harapan. semua karena saya sendiri ya berawal dari desa Mas. Ya, sama, Harapan. saya juga anak desa, Pak. Anak desa yang memang benar-benar harus memperjuangkan desa. Iya, benar. Iya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa Iya, lagi? Betul, betul. Mm-mm. Ya harapannya semoga bisa dikatakan ya apa yang tadi disampaikan itu bisa terlaksana. Kita bisa maksimal ya terutama para pengurus desa lah katakan seperti itu karena memang di desa itu sektor yang sangat penting sekali ya Mas. Ya. Amin, amin. Sangat penting sekali di mana di situ bisa menopang kehidupan banyak orang. Banyak gitu. orang Betul. melalui ekonomi tersebut. Oke Mas, nih ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol terus. Bentar lagi kita makan ya. Oh, siap. Kita kebetulan sekarang ada di Viola Cafe nih Oh, Mas di Viola Lamong. Cafe, siap. Di Lamong ini nih. Luar biasa tempatnya sejuk Nah, dengan menu-menu yang banyak, iya. dengan Sini, pilihan-pilihan Mas. yang banyak. Ini Mas. Masya Allah. Buat teman-teman juga di sini yang mau nongkrong, mau makan, mau ngadain kegiatan apa, ini tempatnya enak banget teman-teman di sini di Viola Cafe ini. Jadi ya silahkan nanti datang ke sini. Menunya juga enak-enak teman-teman. Ini ciri khas desa. Ciri khas desa Ciri ya. khas desa. Jadi menu-menu di sini juga tinggal milih. Ada menu perkotaan juga banyak, ada menu-menu desa dan nuansa kafenya. Nuansanya kafenya. Kafenya memang nuansa-nuansa desa. Bener. Iya, jadi nggak salah kalau memang para pegiat desa, Mm-mm. baik itu Pak Kades, Bu Bener. Kades, perangkat dan pegiat-pegiat yang lain bisa berkunjung di sini, bisa mencoba di Cafe Viola. Betul. Bisa datang langsung ke sini. Mm-mm. Saya saja tertarik, apalagi Tertarik ya? kalian. Nah, nanti kalau ngadain kegiatan wajib ke sini ya. Siap. Oke, kalau gitu Iya. ya buat teman-teman semua sekarang kita mau makan dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih.